Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan kita, Bang Taja, Bangga Tangsel Juara. Nah, edisi kali ini edisi spesial. Kita ketemu lagi dengan juara-juara yang ada dari Kota Tangerang Selatan. Nah, kali ini juaranya adalah juara dari marching band. Wah, tepuk tangan dulu dengan teman-teman dari MI Nurul Islam. MI Nurul Islam. MI itu Madrasah Ibtidaiyah SD ya, Iya, Bu ya. Startup SD. Dengan Bu siapa, Bu? Aku Bu Nur Amalia, Pak. Bu Nur Amalia nih dengan Reva Gaisan. Gaisan kamu main apa? Di kelompok marching band itu kamu pegang apa? Pianika, tiup ya. Kalau Mbak? Kalau aku pegang vibrapon. Vibrapon kuat. Kan gede ya vibrapon? Nah itu jadi ada standnya. Oh, ada standnya. Nah, Bu, ini baru juara apa aja nih, Bu, anak-anak kita nih, Bu? Kebetulan ini Dramen sih sebenarnya udah beberapa tahun ya, Pak. Ya, Oh, oke. Emang cuman ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler yang sifatnya tidak diwajibkan. Oke. Dan ini yang pertama kali kita menjuarai Kingdom Marching Band itu. Oh. Alhamdulillah dapat juara umum gitu. Ini yang segede gaban pialanya, Bu ya? Waduh, dari berapa nomor nih? Ada 7 yang dilombakan. Dari 7 itu yang juara 1 ada 6 mata lomba. Yang semuanya dong, harapan Bu, ya? Satunya itu ada 1. Oke. Kalau ini bukan nih, ini bukan. Jadi ini memang ekstrakurikuler. Jadi sudah berapa tahun di sekolah ini, Bu? Sebenarnya berjalannya sudah cukup lama ya, Pak. Dari yang hal sederhana dulu nih, kita ada niatan keinginan kita untuk ada marching band sekolah kita. Dari alat-alat yang mulai sederhana lah gitu sampai kemarin di 2022 kita coba beli alat yang lebih baik lagi. Mahal gitu. loh itu. Iya, lumayan. Mahal. Saya pernah beli alat marching band tuh nggak murah. Nggak murah. Tapi kita coba juga nggak sepenuhnya kita beli, Pak. Ada beberapa alat yang ketika lomba kita juga sewa gitu. Oke. Jadi emang kalau yang Water Kingdom nih baru yang terakhir ya, tapi sebelumnya juga sudah sering pernah ikut kegiatan. Pernah ikut juga sih 2 kali. Tapi itu ya kita dapat juara tapi nggak dapat juara umum, paling itu dapat juara kedua, ketiga gitu ya. Iya. Artinya memang udah jadi bukan budaya, udah jadi trademarknya sekolah ini untuk memang punya marching band yang bagus. Dan punya cita-cita ingin marching bandnya itu lebih komplit dan lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Nanti kita juga ada loh, Koni bikin kejuaraan marching band internasional bahkan. Tapi juga kita yang ada di Kota Tangerang Selatan juga nanti kita akan undang karena marching band ini kan salah satu cabang olahraga ya di induknya di PDBI ya yang mana kalau nanti coachnya pasti tahu tuh apa nih tahapan-tahapan. Nah sekarang nih buat anak-anak kamu emang seneng atau disuruh sama orang tua nih? Kamu Dozan? Emang seneng. Kalau perform tuh kayaknya gimana gitu ya. Padahal latihannya panas kan? Capek nih Pak. Capek, iya kan. Tapi begitu menang seneng ya. Mentalnya kuat-kuat anak-anak yang ikut marching band tuh ya, karena memang ya kena panas anak-anak tuh kan kalau biasanya karena kena panas ada baris berbaris. Jadi terus. Memang marching band ini kalau saya lihat olahraganya ada, seninya ada, ya kan? Kamu dilatih. Yang latih siapa? Masih ingat nggak? Masih ingat lah namanya siapa? Kak Abai kalau aku. Kak Abai. Itu latihannya ngapain aja? Itu latihannya pertama pasti temponya harus dijaga banget. Betul. Temponya habis itu juga ngapalin not. Oke. Ngapalin not. Ngapalin gerakan koreo. Gerakan koreografi. Oh, oke. Itu latihannya di mana tuh? Di sekolah? Di sekolah. Terus kalau yang jalan? Kalau yang jalan itu, kalau aku nggak jalan. Enggak. Karena aku stay di tempat aja. Oh, curang kamu ya. Pilih yang nggak gerak kamu ya. Tapi sulit itu Pak. Iya. Justru malah paling banyak yang harus ngatur ritme ininya ya. Susah Pak nyamain tempo sama perkusinya. Keren banget nih. Kamu susah, ada kesulitan dalam ini, Zan? Ada. Apa yang dihadapin biasanya kalau latihan? Biasanya kalau notnya itu harus cepet. Biasanya nyanyiin lagu apa yang kemarin menang di Water Kingdom? Lagunya apa? Masih ingat nggak? Aransemen Pak. Oh, aransemen. Apa tuh?
Aransemen katanya sih dari beberapa soundtrack film digabungin. Oh, I see. Jadi itu ambil dari soundtrack film. Film saya dipakai nggak ya? Saya bikin film loh. Wah, mestinya ada nih. Karena kita ada lagunya juga tuh film ya. Oke, Bu, kalau dukungan dari sekolah selain memberikan fasilitas, itu apa aja Bu selain itu? Ya, kita memotivasi anak-anak Pak ya, di luar pengetahuan yang kita didik ke mereka, itu ada satu hal yang lebih penting juga yang harus diperhatikan orang tua. Kalau saya kasih saran ke orang tua, tidak hanya belajar akademik, tapi kita lihat kecerdasan lain mereka. Iya, ini motorik ya. Motorik, skill, seni juga, melatih mental, keberanian, percaya diri, itu ada di situ. Ini karakter kebentuk dari sini sebenarnya. Iya, karena kalau juga, itu tanggung jawab mereka gitu. Kamu ngerasain nggak? Ngerasain, karena setelah aku join drum band, aku kan suka musik. Semenjak join drum band, jadi malah jadi nggak suka musik. Malah jadi suka musik. Malah jadi suka musik. Oke. Jadi makin dapat tergali ya. Juga ya. Tergali juga potensi dia yang di dalam bidang seni. Punya cita-cita pasti kamu pasti karena kamu udah suka. Kan kamu udah suka pasti nih ya. Udah. Ini biasanya Bu, ini sampai besar Bu. Sampai gede kan kalau bisa melihat pengalaman coach-coachnya, pelatih-pelatihnya itu, dia pasti juga dari sama tuh. Dari kecil udah ini nanti terus, dan karena udah punya karakter, disiplinnya ada. Pasti kan disiplin nih. Kalau nggak disiplin kacau ya, bener kan? Banyak anak-anak yang mundur, Pak. Karena ya setelah belajar ya siang belajar nih misalkan. Ya sore harus latihan. Itu kan fisik dan mentalnya, niatnya emang soalnya harus seminggu bisa 4 kali, Pak. Aduh, kalah minum obat dong. Minum obat cuma 3 kali loh. Tapi seneng ya. Senang. Dan satu tim itu berapa orang? Kemarin ada 66 ya, 66 anak. Iya, 66 harus memadukan satu irama. Nah, itu susahnya, Pak. Iya, karena lain-lain kan anak-anak tuh kan. Iya. Tapi memang terus dilatih untuk ada match ya ininya. Digabungkan. Memang awalnya tuh mereka dipisahkan dulu musik-musik, perkusi. Baru digabung. Color guard, nanti setelah baru itu dijadikan. Ya itu pelatih sih ininya. Tapi kamu kalau udah latihan sering pasti punya ininya. Seru lah ya. Seru. Kalau kemarin terakhir lawan terberat dari sekolah mana tuh? Apa sih namanya, Bu? Ada sekolah Kristen juga sih Pak ya. Ada sekolah Kristen beberapa daerah Jakarta Berapa Utara. Sekolah kemarin? Kemarin sekitar 16 ya. 16 sekolah. Ya karena 16 kali 60 aja udah berapa ratus orang gitu kan gitu ya. Ya memang seperti itulah ininya. Makanya nanti insya Allah harus ikut di marching band internasionalnya Tangsel ya. Insya Allah. Karena itu insya Allah kita gelar di Pondok Cabe yang ada AMG namanya. AMG itu Asian Music G-nya apa ya? Asian Music apa gitu. Jadi itu adalah seleksi Asian Music Games kalau salah ya. Jadi itu memadukan beberapa jenis nomor juga. Jadi dari mulai nanti ada yang solo percussion, ada yang battle gitu. Banyak cabangnya ya Pak. Banyak cabangnya. Seru lah. Nanti mudah-mudahan dapat infonya untuk bisa ikut. Bu, kalau ke depan dari sekolah ada rencana mau ikut apa lagi nih Bu? Atau ada persiapan apa lagi ke depan ini? Ke depan kita mau cari lomba yang lebih ya Pak ya. Lomba kan, itu tadi yang barusan. Ya insya Allah ini sangat bergengsi dan saingannya pasti juga lebih ketat karena lagi ya, ada Pak, 3 negara yang sudah confirm hadir, itu dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina. Jadi kan sekali-sekali kita harus melihat dunia luar ya Pak. Adu skill. Iya benar-benar. Dan juga nanti di kegiatan itu ada terjun payung, ada pameran pesawat. Jadi nanti marching band-nya background-nya pesawat-pesawat tuh. Keren lah, ya. Oke. Baik, mudah-mudahan dengan teman-teman dari MI Nurul Islam ini juara, memotivasi sekolah-sekolah lain juga di Tangerang Selatan nih untuk bisa berlatih ya. Karena di Tangsel ini saya dengar cukup banyak juga loh sekolah-sekolah yang punya marching band. Jadi tapi memang nanti kita kapan waktu kalau di Tangsel minta teman-teman dari MI Nurul Islam juga
ikut di kegiatan kita ya. Okay. Kita biasa bikin di Car Free Day. Oh gitu ya Pak. Tertampil di kayak parade gitu ya. Wah keren. Oke, pemirsa, ini luar biasa ya teman-teman semua, bahwa sekali lagi bahwa di Tangerang Selatan ini bukan kaleng-kaleng ya. Banyak prestasi yang dimiliki oleh anak-anak kita, dan tentunya prestasi tersebut nggak mungkin kalau tidak disupport oleh sekolah, oleh pihak orang tua dan juga pemerintah nih, dan makanya oleh karena itu ini sudah match ya, ini keren. Makanya pemerintah dalam hal ini Kota Tangerang Selatan lewat KONI Tangsel ini bikinin event ya. Karena kalau nggak ada eventnya, tahu dari mana kalian jago, bener nggak? Benar. Iya kan? Jago kandang, iya kan? Latihan mulu, kapan ngadunya nih kan gitu, nggak seru juga. Baik, kita akan rehat sebentar untuk kita teruskan di season kedua. Horse up! Halo, salam olahraga. Masih ketemu dengan kita Bang Taja. Bangga Tangsel juara. Bang Taja tuh bangga Tangsel juara. Jadi jangan ini nama siapa nih Bang Taja gitu ya. Jadi sekarang di depan saya adalah para coach. Tadi itu ininya anak-anaknya. Nah, sekarang nih pelatih-pelatihnya yang bisa bikin nih piala sebanyak ini. Nih latihannya berapa lama mereka nih? Berapa lama ya? Kalau untuk latihan fullnya hampir setahun ya. Wih. Iya, hampir setahun. Hampir setahun. Iya, karena memang harus ada beberapa proses kan yang kita jalanin, mulai dari basic,
fisik juga, terus juga nanti materi ke lagu gitu. Oh iya. Berapa elemen harus digabungkan ya? Benar. Antara geraknya, koreo. Benar. Sama ya itu dia bagaimana menjaga ketukan kan kalau tempo ini kan marching band atau ini kan di situ kuncinya ya. Benar. Dan yang jadi bukan masalah, yang jadi ini kan ini masih anak-anak. Ini treatmentnya ada khusus nggak sih kalau buat anak kecil nih? Kesabarannya kayak ini. Saya lihat nih tampaknya sabar semua nih. Nggak kayak pelatih yang untuk sabar kalau lagi ngomong, lagi ngajar tetap aja. Mulutnya galak juga ya, judes juga nih kalau. Ya itu apa nih kendalanya nih kalau untuk treatment anak-anak nih? Paling kalau kendala anak-anak itu kan mereka lebih moody gitu ya, biasanya gitu. Harusnya jadwal mereka main dan segala macam tuh itu harus latihan, harus ngikutin maksudnya schedule yang udah ditentukan, schedule yang padat itu mereka kan. Kita kan udah punya timeline-nya tuh ya. Betul. Nah kalau dianya moody ya itu repotnya kemarin begitu sih. Tapi alhamdulillah mereka anak-anak ini bagus-bagus gitu. Gitu ya. Ngikutin. Bisa ngikutin. Ya jadi sebenarnya tadi kita ngobrol juga bahwa di kegiatan ini adalah pembentukan karakter. Iya. Ya, pembentukan karakter, ada bonding juga di situ sama teman-teman yang bayangkan 60 anak kan? Ya, 62. 62 tuh. 62 dengan tugas dan ininya masing-masing. Iya, betul. Itu apal enggak nama-namanya? Apal enggak nih? Saya paling lama ngafalin nama gitu anak-anak ya. Banyak soalnya. Jangan-jangan pakai inian dia, pakai name tag gitu ya. Yang biasanya kita paling hafal itu yang paling cepet sama yang paling lama tuh biasanya. Emang biasa kan? Di kelas kan gitu. Paling pintar sama paling kan? Kan gitu tuh. Emang udah kalau saya dulu yang terakhir, yang paling. Jadi guru pada ingat sama saya. Paling badung ya gitu. Nah, sekarang nih ini udah dapat juara yang luar biasa lah ya. Alhamdulillah. Ini ada enggak target lagi setelah ini? Yang pasti sih kita punya program sama sekolah memang setiap tahun itu kita harus ikut ke luar ya. Jadi tahun pertama kita ngajar itu memang nggak ada event di luar gitu. Dan kebetulan kita ngajar itu tahun 2022 ya, antara 21 atau 22. Jadi baru belum lama nih pegang mereka nih ya. Nah, tahun pertama ini kita memang nggak keluar karena memang satu masih COVID ya, masih proses COVID ke normal. Terus yang kedua kita bikin sistemnya dulu nih gitu di sekolah nih, dari mulai latihan, dari mulai persiapan sampai jumlah anak pun juga menentukan tuh nanti itu. Gitu. Iya, jadi ya kalau dulu di Taruna tuh kita kebagi tuh, ada tim inti, tim second layer, ada tim yang cuman bawain alat. Ini sama, ini gitu juga. Hampir sama sih ya. Cuman memang kalau karena ini memang anak-anak, jadi kita libatkan semuanya, gitu. Libatkan semuanya sampai nanti biasanya kita seleksi alam ya. Gitu. Yang rajin nama yang punya. Iya, benar. Kadang kalau dipaksain ada mungkin ya orang tua yang kalau nggak ada talentnya tuh ini susah juga. Berat di pelatih sebenarnya. Harus tarik ulur kalau anak-anak tuh. Jadi kita nggak bisa keras terus, nggak bisa lembut terus. Jadi kita harus tarik ulur ke teman-teman. Situasional yang dihadapin ya. Ya harus tahu psikologinya anak-anak. Betul. Iya, benar. Itu sama lah problemnya coach-coach lain ya, di semua cabang olahraga. Saya selalu bilang, karena saya dulu pernah ambil lisensi pelatihan gitu ya, salah satu, dan kebetulan di Eropa. Jadi mereka tuh punya standar yang kadang pelatih kita di Indonesia ini nggak tahu. Misalnya nih, bahwa bicara itu harus level matanya sama dengan dia. Kemudian kadang sampai nafasnya mesti ngikutin nafasnya dia. Karena apa, dengan frekuensinya udah ketemu, kita gampang masuk ke dia. Jadi kan kalau kita enggak, saya masih suka marah nih kalau lihat ada pelatih-pelatih yang terutama olahraga yang ini ya sifatnya itu sampai marahinnya kayak, saya bilang wah ini kalau itu di Eropa dibungkus tuh pelatih, dibuang pasti. Karena dia menciptakan sebuah sistem bahwa anak-anak tuh harus enjoy dulu. Benar. Begitu dia enjoy, dia menikmati, dia paham tentang ininya, udah dia udah ngatur sendiri. Benar. Kan
ya kita juga pernah jadi anak kecil. Benar. Kalau kitanya seneng kan cepet banget. Iya, betul. benar. Ya itulah ya seninya gitu ya. Iya. Nah kalau udah ada rencana-rencana kejuaraan ya, ini kalau dilihat mungkin kan sebelum di Nurul Islam ini ya, pernah melatih di tempat-tempat lain. Iya. Itu apa sih yang paling susah dihadepin dari ngadepin anak-anak nih? Yang paling susah? Yang paling susah. Macem-macem sih. Macem ya namanya anak-anak. Iya namanya anak-anak. Tapi yang paling susah itu yang pertama ya apa ya? Daya tangkapnya mereka kan beda nih sama kita nih, gitu kan. Kita kalau mau kejar waktunya dari pagi sampai malam pun kita masih kuat nih kalau yang dewasa kan. Kalau anak-anak tuh salah satunya ya kendalanya di situ tuh. Kalau udah mereka lelah, kita terus malah makin programnya masih ada nih. Programnya masih ada, dianya udah baterainya udah. Semakin kita paksa performnya akan semakin malah turun tuh gitu. Makanya kalau di anak-anak lebih banyak apa ya? Kebiasaannya, habitnya. Jadi kalau misalnya kita latihan untuk persiapan lomba tuh bisa 4 kali, bisa 5 kali gitu. Dibanding seminggu berapa kali mereka latihan? Yang waktu ini anak-anak kita ini berapa kali dah seminggu? 4 kali? Kalau paling banyak sih 4 kali. Maksimal 4 kali. Karena kalau lebih dari itu nanti malah betul. Malah kontraproduktif ya. Jadi malah dianya nggak happy tadi dia. Itu pun cuman 3 minggu terakhir. Oh gitu? Iya, sebelumnya karena sudah jadwal sekolah. Jadi nggak sampai sebulan tuh ya? Iya. Wah gila. Intensifnya sekitar 3 minggu. 3 minggu ya? Iya. Dapet ya 3 minggu anak-anaknya. Alhamdulillah. Karena memang prosesnya itu pembiasaan dulu. Iya. Jadi pembiasaan dulu, ketika mereka udah biasa, udah seneng tuh, udah cinta, udah sayang tuh, udah langsung. Kalau memilih alat, yang milihin coach atau mereka? Atau kita biarin lu mau main yang mana gitu? Atau gimana? Jadi di awalnya sih biasanya kita tanya dulu nih, suka apa gitu. Nanti ada beberapa kriteria yang akhirnya minat bakatnya dia kita tanya, kita gali dulu sampai akhirnya kita bisa tentuin sendiri nanti di beberapa. Orang tua nggak cawe-cawe ya? Nggak sih. Untung Bu ininya udah nggak ada. Iya. Jadi itu mereka 3 minggu bisa perform yang sangat luar biasa. Jadi memang tadi pemilihan alatnya juga dia sebenarnya tergantung coachnya juga ya. Tergantung coach. Ya ini seru loh sebenarnya. Kalau anak kecil tuh ya nggak semuanya bisa treatment anak kecil soalnya. Bener. Karena kalau di PDBI yang saya tahu gitu ya, di drum band itu mereka udah usia yang sudah cukup inilah, karena di atas usia SMP kan. Usia SMP tuh mereka udah remaja, udah bisa. Tapi anak-anak saya amazed loh anak-anak. Dan performnya bagus. Alhamdulillah. Bisa jadi sebuah apa ya, orkestrasi yang begitu kan nggak gampang. Bener. Iya. Kita harus ngurusin 62-nya, harus bener-bener main ya kan. Iya. Mungkin kalau dicoba 1-2 orang mungkin akan clean gitu kan. Yang susah itu ngebaringin, nyatuin anak-anaknya ini nih yang susah. Keren. Nah, nanti kita lihat lah nanti ikut ya, bener ya, di Pondok Cabe ya. Saya undang nih. Siap. Karena itu kegiatannya menurut saya agak antik, karena satu tempat mainnya sendiri udah beda. Jadi tempat mainnya itu di sebuah taxiway. Jadi nanti ada pesawat-pesawat, jadi anak-anak tuh excitingnya makin bagus nih. Terus nanti ada battle juga. Jadi dan yang paling ini adalah dari luar negeri. Dari luar negeri. Ntar kita lihat lah kualitasnya apa sih kan. Yang setahu saya kalau kita dulu dengan angkatan-angkatan lain atau taruna-tarunanya kadet itu memang Thailand sih yang paling. Thailand. Dia dari alatnya beda. Memang agak militan juga, bedanya juga lain. Bener. Kayaknya sampai sekarang masih sama. Kuat lah. Karena saya juga ingat Mas Adi MS itu, Mas Adi kalau nonton Mas Adi. Jadi saya tuh kalau bikin konser sama Mas Adi tuh kalau pemain cabutan, pemain tiup ya terutama, itu pasti di Thailand. Aku kan nanya, kenapa dari Thailand Mas? Beda
Jadi katanya mereka punya skillnya beda, terus sama disiplin ininya juga mereka main. Emang orang Indonesia nggak gitu? Sorry, belum. Jadi emang dia ini ya. Tapi begitu terbukti sih, begitu saya ngeliat kadetnya Thailand tuh kalau main mereka memang oke gitu ya. Nah punya harapan apa nih buat terutama buat anak-anak kita inilah, punya harapan apalagi harus bagaimana nih mereka? Kalau dari saya sih ini awal bagi mereka ya gitu. Ketika mereka senang sesuatu gitu. Sama ketika kita dulu masih kecil nih kan, awalnya kan dari SD nih. Saya tadi ngomong gitu loh. Saya ngomong, kamu nanti itu kalau kamu pelatihmu kamu lihat sekarang, kamu nanti berapa puluh tahun lagi kamu banget. Saya gituin tadi. Iya Mas, tadi saya ngomong gitu. Jadi apa namanya ya, ini gerbang bagi mereka sih ya kalau untuk anak-anak nih gitu. Ya kita apa namanya, kita punya harapan bagi mereka terus berkarya nanti di SMP, di SMA, bahkan mungkin di kuliah. Dan sekarang ini kan memang juga dari marching band ini ada jalur prestasinya. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka mau masuk ke SMP, SMA bahkan kuliah tuh sekarang udah ada jalur prestasi lewat seni marching band gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pemacu buat mereka gitu. Ya, ini juga buat orang-orang tua ya yang mau memilihkan aktivitas anak-anak selain gadget ini. Ini salah satu upaya atau salah satu jalan untuk memberikan, karena yang saya lihat bahwa dengan marching band dapat semua. Fisiknya dia dapat, musik seninya dia dapat ya kan. Ya inian banget nih, olahraga yang memadukan beberapa ini. Apalagi kalau yang itu Mas ya, kalau kejuaraan di PDBI itu kalau udah namanya jalan cepatnya segala macam. Aduh, yang nonton aja capek. Yang nonton capek, apalagi yang main itu kan gitu. Jadi kenapa saya kalau setiap kejuaraannya anak-anak PDBI itu saya selalu siap ambulans. Karena waduh, itu memang lebih ke fisik banget sih. Gila banget di sini tuh. Ya ini luar biasa ya obrolan kita sama teman-teman dari para pelatih-pelatih yang sudah membuat, buat saya satu hal yang sangat luar biasa, mendidik anak-anak ini nggak gampang ya. Mereka bisa menjadi juara. Ini berapa nomor kemarin dia juaranya? 7, 6? 7 ya. 7 sama juara umumnya. Juara umum. Itu nggak gampang. Jadi itu nggak gampang. Ini sebuah prestasi yang menurut saya juga, ini teman-teman masih muda-muda ya, masih punya harapan melatih yang lebih tinggi lagi jenjangnya kan gitu ya. Dan mungkin masih main juga, ada yang masih main? Kita memang di komunitas ya. Masih. Kita masih aktif di komunitas. Di ska lagi jangan mungkin. Atau ngebres. Ini ngeband. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Karena saya juga ada di sini di Tangsel ini, Pak Wakil Wali Kotanya. Tangsel Ska Orkestra. Iya, Tangsel Ska Orkestra itu ada anak-anak PDBI. Iya, jadi beberapa pemain tiupnya itu ada pelatih juga, ya kan. Betul. Tapi yang baru kemarin ada yang wafat satu itu. Ya inilah. Jadi saya sih berharap dengan anak-anak itu sudah menyukai sebuah kegiatan yang positif ini, mereka punya bekal. Benar. Mereka punya bekal, mereka ngelangkah itu juga. Mungkin nanti kalau ada yang jadi taruna, udah banyak. Cemen nih. Dari SD udah main rupanya. Iya benar. Dulu kan ada yang nggak tahu ini apaan, kan. Belum tentu juga punya sense of musiknya dapat. Yang dikebukin dia dulu ya ada. Wah, ini asik. Seru. Terima kasih nih buat teman-teman Sama-sama yang sudah mampir ke KONI Tangerang Selatan di podcastnya Bang Taja ya. Mudah-mudahan saya berharap tidak berhenti sampai sini. Oke. Masih ada lagi prestasi-prestasi yang bisa dicetak buat anak-anak Tangerang Selatan. Saya terima kasih. Sama-sama. Oke, sahabat Bang Taja, demikian dari kita di podcast edisi kali ini. Suatu hal yang luar biasa manakala bisa menciptakan sebuah harmoni buat anak-anak ya, yang ya tidak hanya di bela diri, tidak hanya di olahraga-olahraga yang sifatnya ini, tapi ini adalah olahraga dan juga seni yang digabungkan. Yang pasti adalah membuat karakter mereka menjadi anak yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sini Tangsel Juara. Oke.